Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapatlah kita berbincang-bincang pada pagi hari ini, tepat hari Senin tanggal 20 April tahun 2020, yang mana bahwasanya dalam situasi saat ini, baik pada negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan dunia saat ini sedang diguncang oleh wabah virus corona. Tetapi tidak ada yang merupakan suatu pembatasan untuk kita mencari dan mendapatkan ilmu. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa dapat belajar bertatap muka dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anak Bapak sekalian, kita akan membahas seputar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebelumnya, Bapak mengingatkan kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hakikat bentuk negara, bahwa dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat penambahan satu bab, yakni babnya yang ke-9A, dan bab tersebut berhubungan tentang batasan wilayah negara, sebagaimana dinyatakan pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya hasil amandemen yang dinyatakan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya telah ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karenanya, Bapak ingatkan supaya dibaca kembali, diingat kembali agar tidak berlalu begitu saja. Selanjutnya, kita mulai masuk pada materi pokok yang merupakan bagian B-nya, yaitu lingkup kedaulatan negara. Poin pertama yaitu hakikat kedaulatan. Anak-anak Bapak, kalau bercerita tentang hakikat kedaulatan, maka kita sedang berbicara tentang negara-negara kita. Coba diperhatikan dan diingat bahwasanya kedaulatan itu berasal dari kata daulat, yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Maka oleh karenanya, berdaulat itu berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Nah, Bapak ulangin bahwasanya kalau namanya berdaulat itu berarti mempunyai kekuasaan penuh, memiliki kekuasaan penuh atau memiliki kekuatan tertinggi, tentu untuk mengatur suatu pemerintahan. Oleh karenanya, negara yang berdaulat itu adalah suatu negara
yang mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya, maka dapat kita pastikan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengatur atau mendikte dan bahkan mengontrol negara tersebut. Contoh, di dalam suatu rumah tangga, setiap anggota keluarga dapatlah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga tersebut. Seperti termasuk bentuk rumah itu, termasuk tata ruangnya, bahkan pernak-pernik yang akan dipasang di dalam rumah tersebut, yang intinya semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan dan kenyamanan. Sehingga seluruh penghuni rumah dapat menikmati keadaan rumah tersebut secara merata tentunya. Ya, sekali lagi, dapat menikmati kenyamanan rumah tersebut secara merata. Nah, tentunya seperti itu pula lah yang merupakan atau yang disebut dengan negara berdaulat, bahwa memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian tentu kita juga memahami bahwasanya kedaulatan dalam bahasa Inggris yaitu sovereignty, bahwa seseorang para ahli yang bernama Harold J. Lasky pernah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kedaulatan yaitu sovereignty, yang artinya adalah kekuasaan yang sah, itu sah menurut hukum, kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi. Berarti kalau sudah merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, tentunya tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, tentunya kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat itu sendiri, yang tentunya di dalam lingkungan masyarakat yang dikuasainya yang dimaksud adalah oleh pemerintahan yang berkekuasaan, yang memiliki kedaulatan tertinggi tadi. Dan perlu kita ingat juga bahwa selain daripada Harold J. Lasky yang menyebut arti daripada kedaulatan itu, juga ada yang bernama C.F. Strong menulis dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitution. Ya, dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitution, yang mengatakan bahwa sovereignty adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Ya, Bapak ulangi, bahwasanya kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Kalau oleh kita kembali ke belakang, Bapak pernah menyampaikan kepada kamu sekalian bahwasanya hukum itu adalah bersifat mengatur dan bersifat memaksa. Oleh karenanya apabila ada suatu pelanggaran di dalamnya, maka sudah barang tentu dikenain sanksi. Maka di dalam
bukunya yang ditulis oleh C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitution tadi mengatakan kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk melaksanakannya, pelaksanaannya dapat memaksakan. Dari pengertian sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap negara, yaitu kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kenapa seperti demikian? Bahwa ada sesuatu negara, apabila ada suatu negara yang tidak memiliki kedaulatan, tentu negara tersebut tidak bisa berdiri kuat karena tidak memiliki kekuatan, bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau negara tersebut bubar atau bahkan hancur. Memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu juga pula melaksanakannya. Kehendak negara tersebut dapat diwujudkan sehingga kehendak negara tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukum. Kemampuan untuk melaksanakan sistem hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan cara paksa. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan yang merupakan kita sudah pernah mempelajari pada waktu sebelumnya, bahwasanya hukum itu juga termasuk bersifat memaksa. Kalau memang sudah peraturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan, itu untuk menerapkannya apabila perlu harus dipaksakan tentunya. Dengan demikian dalam kedaulatan terkandung makna kekuatan. Sehingga di dalam kedaulatan itu, di dalam suatu negara itu, untuk melaksanakan ketertibannya, untuk melaksanakan kedisiplinannya, untuk mencapai kemakmuran untuk rakyatnya, tentu memiliki kekuatan. Karena kedaulatan dapat juga dibedakan menjadi dua macam. Ya, sekali lagi, bahwasanya kedaulatan itu juga dapat dibedakan sebanyak dua macam, yaitu pertama kedaulatan ke dalam dan kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu mengandung pengertian bahwasanya sering disebut dengan internal sovereignty, yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyatnya melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara-negara lain. Tentu karena kita sudah punya suatu kedaulatan negara, maka tidak perlu dan tidak pernah diperbenarkan untuk dicampuri oleh negara-negara lain. Itu yang merupakan kedaulatan atau merupakan pengertian daripada kedaulatan ke dalam, atau yang diistilahkan dengan internal sovereignty. Sedangkan pengertian daripada kedaulatan keluar itu adalah, ya Bapak ulangin, kedaulatan keluar atau yang juga dapat disebut dengan external sovereignty, yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tentunya dalam item yang kedua, item tersebut dapat kita memahami
kuatnya, sahnya berdasarkan hukum, dan kuatnya dalam untuk menjalankan kedaulatan pada suatu negara yang disebut dengan kedaulatan itu sendiri. Selanjutnya, berbicara tentang kedaulatan itu juga menurut Jean Bodin. Menurut Jean Bodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat. Jadi kedaulatan itu juga ada sifat-sifatnya. Ada 4 item atau ada 4 poin yang merupakan adalah menurut Jean Bodin. Yang pertama adalah permanen, yang kedua adalah asli, yang ketiga adalah bulat, dan yang keempatnya adalah tidak terbatas. Masing-masing punya pengertian bahwa kalau kita berbicara tentang permanen dalam pengertian kedaulatan yang menurut Jean Bodin tadi, dia menjelaskan bahwasanya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Jadi, membuktikan kepada kita semua anak-anak Bapak bahwasanya kedaulatan itu memang adalah sah berdasarkan hukum dan yang merupakan juga kekuatan tertinggi. Itulah kedaulatan tadi. Kedua, asli. Yaitu kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi kedaulatan bangsa, kalau bangsa Indonesia itu adalah tidak berasal dari negara lain. Yang menciptakannya adalah pemerintah atau warga bangsa negara Republik Indonesia sendiri yang menyepakatinya sehingga terwujudlah sesuatu yang merupakan kedaulatan itu, yang merupakan pengertian daripada kedaulatan asli itu, yaitu bahwasanya tidak pernah ada unsur atau usul-usul daripada kekuasaan negara lain. Dalam istilah lainnya, tidak pernah diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk melaksanakan berbagai kedaulatan yang merupakan intervensi daripada negara-negara lain. Ketiga, bulat. Yaitu kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Melainkan kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuatan tertinggi di dalam suatu negara. Dan selanjutnya adalah tidak terbatas. Tidak terbatas ini atau yang merupakan kedaulatan tidak terbatas merupakan poin yang keempat yang disebutkan oleh para pakar tersebut tadi, yang bernama Jean Bodin, bahwasanya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Kalau dia sudah merupakan sesuatu kedaulatan, tidak boleh satu orang pun yang dapat membatasinya. Sebab apabila kedaulatan itu terbatas, maka kekuasaan tertinggi akan lenyap atau bisa dinyatakan hilang, tidak bermanfaat. Nah, untuk itu, kalau bercerita tentang kedaulatan yang merupakan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasanya kedaulatan negara Indonesia itu merupakan hasil perjuangan yang paling panjang, yang mana bahwa sejak mulai masa kolonialisme hingga
pendudukan Jepang, maka dengan demikian kedaulatan itu sesungguhnya akan tetap berdiri boleh secara kokoh selama negara kita terintegrasi secara keseluruhan. Nah, itulah yang merupakan pembahasan-pembahasan kita yang berhubungan tentang kedaulatan. Kedaulatan, pengertian kedaulatan negara tersebut adalah sangat-sangat dibutuhkan dan tetap ada di setiap suatu negara. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak juga akan memberikan kenang-kenangan bahwasanya kita pernah berjumpa, bertatap muka untuk membahas tentang bagian daripada pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu Bapak berkeinginan memberikan tugas. Tugas itu Bapak pesan terkhusus untuk yang baru bergabung dan mengingatkan untuk semua bahwasanya apa yang merupakan keinginan Bapak setiap ada pertanyaan, setiap ada tulisan, apa dan kapan di mana saja, tentu Bapak tidak mau apabila tulisan itu disingkat. Kedua, Bapak tidak mau menerima jawaban daripada soal yang Bapak berikan itu apabila kamu menjawabnya tanpa membengantarnya dengan kalimat yang lebih jelas. Kemudian, bahwasanya jawaban ini nanti akan Bapak terima. Tentunya kamu kirim melalui Google Classroom. Boleh kamu catat soalnya, Bapak bacakan. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Silahkan tulis di buku tulismu atau di buku tugasmu. Baru nanti kamu pindahkan. 1. Jelaskan kekurangan dan kelebihan. Sekali lagi, jelaskan kekurangan dan kelebihan sistem desentralisasi dan sentralisasi. Itu agar kamu ingat, itu ada pada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Bapak ulangi, soal nomor 1 yaitu jelaskan kekurangan dan kelebihan sistem desentralisasi dan sentralisasi. 2. Jelaskan ciri-ciri bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Bapak ulangi, jelaskan sifat kedaulatan menurut Bapak ulangi, jelaskan ciri-ciri bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Itu nomor 2. Nomor 3, jelaskan sifat kedaulatan menurut Jin Bodin. Jadi tadi Bapak jelaskan sifat kedaulatan menurut Jin Bodin itu ada 4 item. Itu coba jelaskan. Dan terakhir, 4 nomor saja, biar gampang, biar mudah, biar enak diingat. Ada 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Jelaskan kedua kedaulatan tersebut. Sekali lagi, ada 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam
dan kedaulatan keluar. Jelaskan kedua kedaulatan tersebut. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.